Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Gold Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Satoso. Nah, di video ini teman-teman harusnya kan kita ngomongin soal enemy yang kena ke user ya. Cuman saya rasa saya pengen menjelaskan lebih lanjut lagi tentang pergerakan musuh lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah berhasil membuat musuh yang bergerak atas bawah atau kiri kanan tergantung dari is horizontal atau enggak, limit bawah dan limit atasnya seperti apa gitu ya. Tapi di video kali ini teman-teman saya pengen nunjukin ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di dalam Godot yang bisa membuat supaya kita bisa bikin scene musuh kita ini lebih dinamis. Jadi sekarang saya akan masuk ke scene enemy kita ini. Jadi kalau sebelumnya teman-teman kita kan menggunakan limit atas dan limit bawah untuk menentukan pergerakan atas, pergerakan bawah, atau pergerakan kiri kanan daripada pemain kita ini sampai mana stopnya gitu ya. Jadi kalau kita jalanin di sini, dia akan stop ketika dia udah mencapai 60 ke bawah atau 60 ke atas gitu kan. Di sini kita punya limit bawah 60, limit atas 60 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ke scene enemy di sini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini kan walaupun kita udah set 60 kita nggak tahu 60 itu segimana gitu kan. Kita nggak bisa lihat oh 60-nya sampai segimana. Nah, itu jadi merepotkan kalau kita nanti mau nggak rancang si permainan kita ini. Nah, gimana caranya supaya saya bisa bikin si musuhnya ini bergeraknya ini sesuai dengan sebuah koordinat yang udah saya tentuin dan koordinatnya ini jadi bisa divisualisasikan, bisa kelihatan sama kita gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya teman-teman di dalam enemy ini kita mau tambahkan node yang jadi marker, node yang jadi penanda pergerakan saya itu harus sampai mana. Jadi di sini saya akan tambahkan sebuah node aja, saya akan tambahkan child node. Nah, node-nya nggak usah node yang aneh-aneh, kita node buat dia aja, karena yang kita butuhin itu cuma transformasinya doang, kita cuma butuh positionnya doang sebetulnya. Jadi kita akan bilang ini marker. Markernya ini kita akan bikin dua child node dalam. Itu child node ini namanya awal. Kita masukin dalam marker, kita duplikat aja. Satu lagi namanya akhir. Jadi kita punya awal dan kita punya akhir. Nah, di sini supaya sama dengan yang sebelumnya, kita akan bikin transformasinya ini, position awalnya itu adalah minus 60. Jadi di atas seperti ini. Dan position akhirnya itu adalah 60. Jadi di bawah seperti ini. Atau kalau pengen beda sedikit ya kita kasih dia 100 deh ya, 100 ke bawah. Jadi ke atasnya 60, ke bawahnya 100 begitu ya. Ada seperti ini. Nah, langsung aja di awal teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita jadi bisa punya node yang ada awal dan akhirnya. Nah, setelah kita punya si awal dan akhir ini, kita akan modif codingan kita. Jadi kalau codingan kita tadinya kita menggunakan limit atas, limit bawah seperti ini ya, float seperti ini. Sekarang kita nggak perlu pakai limit atas, limit bawah lagi sebenarnya. Kita bisa komen aja limit atas, limit bawahnya. Nah, sekarang karena kita menggunakan awal dan akhir, maka float ini bisa kita ganti, teman-teman. Jadi kita nggak lagi menggunakan limit bawah dan atas yang merupakan float, tapi kita bisa mengganti limit bawahnya jadi sebuah vektor 2. Dan begitu juga dengan limit atasnya, yaitu sebuah vektor 2, karena nantinya akan diisi oleh si awal dan si akhir ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung error, nggak apa-apa, biarin dulu aja. Kita akan ganti di position ready ini, kita akan bilang limit atasnya, limit bawah dulu ya. Limit bawahnya ini adalah dari awal, jadi kita keluar awal. Titik position, dan kita bisa bilang limit atasnya adalah akhir titik position. Nah, di sini position itu teman-teman harus diperhatikan bahwa position yang ada di sini itu kalau kita ke duodecim di sini ya, awal dan akhir di sini position itu adalah relatif terhadap pattern yaitu si marker di sini. Dan marker itu positionnya relatif terhadap rootnya itu sih. Jadi posisi yang ada di sini itu bukan posisi layar, tapi posisi dari si markernya yang relatif. Jadi ini minus 60 itu relatif terhadap titik pusat di sini. Dan juga 100 itu relatif terhadap titik pusat di sini. Oke, ingat itu dulu ya. Jadi kita balik lagi nanti. Nah, ini kita udah punya limit atas, limit bawahnya. Kita ganti aja sekarang positionnya sekarang bukan ke limit atas doang, tapi limit atas titik X. Kalau untuk yang X, dan limit atas titik Y untuk yang Y. Jadi dengan demikian teman-teman kita bisa punya seperti ini. Nah, kalau kita jalanin teman-teman ini kelihatannya kayak bakal sama aja kayak sebelumnya. Cuman sekarang bedanya kita bisa atur lebih lanjut. Jadi kalau misalkan sekarang saya mau ganti nih, kita mau ganti di duodecimnya, saya mau ganti si akhirnya ini jadi cuma pendek gitu ya. Kita naikin ke atas, atau kita ubah aja secara coding aja biar lebih enak ya, 30 misalkan gitu. Jadi pendek ke bawah, kemudian yang atasnya pengen saya panjangin misalkan minus 100. Maka saya tinggal lihat aja
perubahannya langsung terjadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini efeknya di mana, teman-teman? Efeknya lagi, teman-teman, kalau misalnya kita ke scene sekarang, dan kalau saya punya lebih dari satu enemy, misalkan saya mau duplikat enemy ini, ada enemy 2, enemy 3, saya geser aja enemy 2 di sini, misalkan enemy 3-nya di sini, kan begitu ya. Ada 3, no sorry, ini enemy 2, enemy 3, gitu ya. Oke, nah kita bisa set limit atas dan limit bawah yang berbeda untuk masing-masing daripada instance ini. Jadi misalkan si enemy ini, kalau saya pengen ubah, teman-teman, atau enemy 3 deh saya pengen ubah, saya bisa klik kanan dan saya bisa pilih di sini editable children. Editable children ini artinya kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini jadinya dia akan mengexpand si scene yang kita punya, dan karena dia di-expand, teman-teman, kita bisa ubah markernya. Jadi marker di sini awal dan akhirnya bisa kita ubah, teman-teman. Misalkan contohnya di sini akhirnya untuk yang enemy 3 ini mau saya pindah ke bawah. Kalau saya pindah bawah seperti ini, teman-teman, dan saya play sekarang, maka si enemy 3 ini akan punya pergerakan yang berbeda dengan enemy ini. Di situ kegunaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan, bahkan kalau misalkan saya mau pindah ini si enemy 2 yang bawah ini ya, ke bawah, misalkan di sini, kemudian saya mau bikin dia jadi horizontal, ya horizontal, dan saya mau buat dia jadi editable children juga, kita bisa bikin awal dan akhirnya ini, misalkan awal dan akhirnya saya mau jadi dia minus 100 dan 0, supaya dia di kiri, dan di sini jadi 0 dan 100, untuk supaya 100 dan 0, supaya ada di kanan. Maka sekarang saya akan punya pergerakan untuk enemy 2 kayak ini, kiri dan kanan. Nah, di sini jadi teman-teman bisa bikin, dengan satu buah scene aja, satu buah scene enemy, kita bisa bikin pergerakan yang macam-macam untuk enemy kita. Jadi nggak perlu kayak ngoding ulang gitu. Dan di sini enaknya lagi teman-teman bisa lihat awalnya di mana, akhirnya di mana, jauh lebih mudah gitu ya untuk kita atak-atik. Karena kelihatan kan ada kendalinya di sini kan. Jadi kita bisa kelihatan, oh kita pengen berhentinya di sini sampai sini gitu ya. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, jauh lebih baik lagi teman-teman kalau misalkan kita bisa bikin supaya si enemy kita ini geraknya nggak terbatas horizontal atau vertikal, tapi bisa dari titik ke titik. Misalkan contohnya titik awalnya saya ini pengen di minus 60, 60, kayak begini, minus 60, minus 60. Dan titik akhirnya saya pengen misalkan ada di 60, 60. Saya pengen gerak dari sini ke sini gitu ya, saya pengen geraknya miring gitu. Saya pengen atas bawah doang, tapi bisa kiri kanan, atau bisa miring juga gitu ya. Nah, caranya gimana teman-teman kalau pengen bisa seperti ini? Nah, untuk yang seperti ini kita harus mempergunakan vektor 2, teman-teman. Kita harus menggunakan ilmu matematika kita sedikit begitu ya. Oke, nah kalau kita pengen gerakin itu dari titik ke titik, teman-teman, maka kita harus ubah codingan kita. Kita harus tambahkan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman, kita harus edit supaya limit bawah dan limit atasnya ini harus berasal dari posisi awal ditambah sama limit bawah, dan juga posisi akhir tambah posisi awalnya. Jadi kita pengen supaya si limit bawah dan limit atas ini nggak lagi berupa koordinat yang relatif, tapi koordinatnya yang terhadap koordinat layar. Ya, koordinat layar kita. Jadi kita tambahin posisi awal di sini, teman-teman, supaya dia jadi menyerupai koordinat aslinya, jadi nggak koordinat relatif lagi. Maka saya akan tambahkan satu buah variabel lagi, dan variabel ini namanya variabel arah. Yang vektor 2. Kalau kita pergerakan horizontal, teman-teman, maka kita nambahnya di sumbu X atau ngurangnya di sumbu X. Tapi kalau kita pergerakannya vertikal, kita akan nambah di sumbu Y dan ngurangnya di sumbu Y. Nah, tapi kalau misalkan kita pergerakannya bisa kemanapun gitu, kita harus nambahnya di dua-duanya, yaitu X dan Y. Nah, supaya kita tahu nambahnya berapa di X, nambahnya berapa di Y, kita menggunakan si vektor 2 ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita bikin si arah ini adalah limit atas, dikurangin sama limit bawah. Nah, ini berarti nanti kita bikin sebuah vektor yang menuju dari limit bawah ke limit atas. Nah, supaya vektornya ini besarnya 1, kita akan normalisasi dia. Supaya dia jadi besarnya 1. Jadi panjangnya cuma 1, ya, si arah kita ini. Nah, untuk ngetesnya, teman-teman, kita akan coba aja di physics proses ini. Saya akan tutup codingan yang kita punya ini sampai ke move and slide. Ya, kemudian kita akan kasih di sini velocity. Velocity, kecepatan kita itu adalah dari arah dikali sama speed. Teman-teman perhatikan tadi si enemy kita ini adalah dari minus 60 ke 60, berarti ke bawah harusnya miring. Supaya nggak pusing, teman-teman, kita akan hilangin dulu si enemy 2 dan enemy 3 ini. Kita biarkan dia di enemy yang pertama dulu aja, kita coba jalanin. Nah, dia miring seperti yang kita mau, dan kalau kita nabrak sampai di ujung, kita akan ngegeser gitu, seperti itu ya. Oke.
Nah, ini udah bener nih arahnya, kita udah punya speed, sudah bener nih. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa menghentikan seperti yang sebelum-sebelumnya? Nah, kita akan bikin juga di sini if is maju, maka kita akan velocity sebenarnya arah kali speed. If else, ini kalau tidak, maka ya velocity-nya dikali arah dikali minus speed, jadi supaya dia mundur. Jadi supaya kalau misalnya dia nabrak, dia akan mundur kembali. Contoh ya, kalau kita jalanin, kalau dia nabrak, dia akan balik lagi. Nah, oke. Nah, sekarang tapi gimana cara kita menghentikannya supaya dia stop sebenarnya caranya? Nah, untuk dia nyetopnya teman-teman, kita nggak bisa set langsung limitnya segimana, karena kadang-kadang dengan kecepatan yang kita punya, kita bisa melebihi daripada yang kita pengen. Jadi kadang-kadang kita ngelebihin gitu ya, si posisinya itu ngelebihin. Jadi supaya kita bisa tahu kapan stopnya, kita tahunya itu dari selisih posisi kita saat ini dengan posisi yang kita tuju, yaitu limit akhirnya. Dari sini kita bisa set, jadi kita bisa set di sini selisih adalah posisi akhir, yaitu limit atas yang dikurangi sama posisi saat ini. Nah disinilah teman-teman si posisi awal ini gunanya di sini gitu, ditambahin sama posisi awal. Jadi kalau misalkan tadi belum ditambah posisi awal, ini posisi limit bawah dan atasnya ini masih posisi relatif, jadi nggak bisa dikurangin position gitu ya. Caranya harus beda lagi. Dari sini saya tambahin posisi awal biar gampang aja, saya tinggal kurangin sama position di sini. Nah kalau kita udah punya selisih di sini, kita bisa cek selisihnya ini panjangnya berapa. Jadi panjang vektornya atau jarak antara position dengan limit atas itu berapa panjangnya. Nah, kalau misalkan dia lebih kecil daripada 1, jadi saya kasih aja kurang lebih kecil daripada 1, maka dia udah nyampe di sini. Berarti kita is majunya jadi false. Dulu begini ya. Jadi kita hitung dulu vektornya. Vektornya kalau dijadiin vektor panjangnya, berapa panjangnya. Kalau panjangnya lebih kecil dari 1, anggapannya kita udah nyampe ke sana, kita akan mundurin gerakannya. Jadi kita coba ini. Nah, dia udah mundur ya. Sekarang tinggal kita bikin yang sebaliknya. Nah, sebaliknya tinggal kita tambahin hal yang sama, teman-teman. Tapi ini aja ya. Tapi sekarang bukan dari limit atas dikurangi position, tapi sekarang kita ganti dari position dikurangin sama limit bawah. Nih ya. Selisihnya tetap sama, karena kan selisih tetap panjangnya ya. Cuma di semajunya sekarang bukan false, tapi true. Kita cobain. Oke, nah sekarang kita sudah punya, jadinya musuhnya bisa gerak dari satu buah titik ke titik lain. Nah, dengan begini kita bisa punya musuh yang lebih dinamis, teman-teman, untuk patrolnya. Lebih lanjut lagi, teman-teman, kalau pengen lebih bagus lagi adalah kalau misalkan kita bisa punya di dalam enemy kita ini bukan cuma awal dan akhir, tapi kita punya kumpulan titik. Jadi kita punya patroli, punya rute patroli. Nah, itu nanti kita akan bahas nanti di video-video mendatang aja deh gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk video kali ini, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video-video mendatang. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas semua dukungan.